Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Yusti Arum, mahasiswi dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer, jurusan Komputer Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS yang telah diberikan Bapak dosen, Bapak Asif selaku dosen komputer statistik. Di sini saya sudah diberikan soal dari beliau, Mr. Jimmy. Dia akan melakukan penelitian dengan meneliti pengaruh kepuasan kerja karyawan dan keterbukaan komunikasi dari atasan terhadap semangat kerja karyawan. Kita langsung saja ke soal yang nomor 1. Berapa rata-rata kepuasan kerja karyawan? Kita langsung ke SPSS-nya. Di sini saya sudah mempunyai data yang sudah saya input sebelumnya. Ada variabel karyawan, yang kedua variabel lingkungan kerja, yang ketiga variabel kepuasan kerja, yang keempat variabel keterbukaan komunikasi, variabel semangat kerja, dan variabel pelatihan kerja. Yang pertama kita akan mencari rata-rata kerja karyawan. Kita langsung saja klik analyze, kita pilih deskriptif statistik, lanjut kita pilih deskriptif, lalu kita variabel pilih kepuasan kerja karyawan. Pada option kita pilih min, udah terisi. Selanjutnya kita continue, kita klik OK. Di sini deskriptif statistik, outputnya kepuasan kerja karyawan rata-ratanya 165. Kita langsung saja ke soal yang nomor 2. Apakah terdapat pengaruh yang nyata dari kepuasan kerja karyawan dan keterbukaan komunikasi dari atasan terhadap semangat kerja karyawan dengan uji tarif nyata 5%? Kita langsung saja ke SPSS. Kita langsung klik analyze, selanjutnya regression, selanjutnya kita pilih linear. Lanjut pada dependent kita isi semangat kerja karyawan. Pada independent kita pilih kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya keterbukaan komunikasi karyawan. Lalu kita statistik, biarkan seperti itu dan kita OK. Di sini akan keluar output dari ANOVA dengan regresi min dengan signifikan 0,298. Di dalam output ini ada dua hipotesis. Yang pertama, hipotesis 1, tidak ada pengaruh yang nyata dari kepuasan kerja karyawan dan keterbukaan komunikasi dari atasan terhadap semangat kerja karyawan. Hipotesis alternatif, ada pengaruh yang nyata dari kepuasan kerja karyawan dan keterbukaan komunikasi dari atasan terhadap semangat kerja karyawan. Selanjutnya kita ke soal yang nomor 3. Berapa besar pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen? Kita langsung saja kembali ke output SPSS. Pada output ada output hasil model summary dengan R-square 0,292 alpha. Pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 29,2%. Lalu kita langsung saja menuju ke soal yang keempat.
Apakah kepuasan kerja karyawan dan semangat kerja karyawan berdistribusi normal? Kita langsung saja ke SPSS-nya. Kita buka data, langsung saja ke analyze. Selanjutnya deskriptif statistik. Lalu klik explore. Pada explore dependent list kita isi variabel kepuasan kerja karyawan, semangat kerja karyawan. Terus pada plot kita pilih normality plots with test. Lalu kita continue. Lalu kita langsung saja menuju ke soal yang nomor 4. Apakah kepuasan kerja karyawan dan semangat kerja karyawan berdistribusi normal? Kita langsung saja ke SPSS. Kita buka datanya, langsung saja klik analyze. Selanjutnya deskriptif statistik. Lalu kita klik explore. Lalu kita dependent list, kita kepuasan kerja karyawan, semangat kerja karyawan. Lalu pada plotnya kita pilih normality plots with test. Selanjutnya kita continue. Lalu kita akan tunggu output yang akan muncul. Sebentar, ini ada kesalahan di outputnya, tidak keluar. Kita akan mengulanginya lagi. Kita langsung saja kembali ke SPSS. Pada analyze deskripsi statistik lagi, lalu kita pilih explore. Selanjutnya kita kepuasan kerja, semangat kerja karyawan. Lalu kita klik, kita OK. Plusnya kita normality plots with test dan kita continue, lanjut OK. Kita tunggu output yang akan muncul. Maaf, ternyata laptopnya agak lemot, jadi kita tunggu. Dari hasil normality, di sini nilai alfa level signifikannya ada 5%, 0,05. Dan di sini nilai signifikan 0, dalam kepuasan kerja signifikan yaitu 0,200, lebih dari 0,05. Artinya data kepuasan kerja karyawan dinyatakan memenuhi asumsi normalitas. Lalu pada semangat kerja signifikan yaitu 0,200, lebih dari 0,05. Artinya data semangat kerja karyawan dinyatakan memenuhi asumsi normalitas. Langsung saja kita ke soal yang berikutnya. Soal yang kelima, bagaimana hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan semangat kerja karyawan dengan lingkungan kerja sebagai variabel pengontrol dengan uji signifikansi hubungan dengan tingkat kepercayaan 5%. Kita langsung saja ke SPSS. Kita klik analyze. Kita pilih correlate. Selanjutnya kita pilih parsial. Lalu pada variabel kita pilih kepuasan kerja karyawan, semangat kerja karyawan. Pada controlling for kita pilih lingkungan kerja karyawan. Pada option kita pilih means and standard deviation, zero order correlation kita pilih. Using value nya kita ganti exclude case priorities. Lalu kita continue. Selanjutnya kita OK. Kita tunggu output yang akan muncul.
Selanjutnya pada output dari correlation, pada kepuasan kerja karyawan, tetap kepuasan kerja karyawan korelasinya min 0,137 dengan signifikan 0,706. Di sini menimbulkan dua hipotesis. Yang pertama, hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan semangat kerja karyawan dengan lingkungan kerja karyawan sebagai variabel kontrol tidak signifikan. Yang hipotesis alternatifnya, hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan semangat kerja karyawan dengan lingkungan kerja karyawan sebagai variabel kontrol signifikan. Selanjutnya kita ke soal yang berikutnya, nomor 7. Nomor 6. Bagaimana hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan lingkungan kerja? Kita langsung saja ke outputnya yang tadi. Total perhitungan lingkungan kerja karyawan 0,605, hubungannya kuat searah. Selanjutnya nomor 7. Bagaimana hubungan antara keterbukaan komunikasi dari atasan karyawan dengan semangat kerja karyawan dengan uji signifikasi hubungan dengan tingkat kesalahan 5%. Langsung saja kita ke SPSS. Kita klik analyze. Selanjutnya correlate. Kita pilih correlate. Kita pilih divide. Pada variabel kita isi keterbukaan komunikasi dengan semangat kerja karyawan. Lalu kita oke. Kita tunggu output yang menuai. Hasilnya menghasilkan correlation R sama dengan 0,541, hubungan kuat searah. Kita lanjut ke PPT yang saya buat agar lebih jelas lagi. Saja ke PPT yang telah saya buat. Ini datanya. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, ini rata-rata kepuasan kerja karyawan. Yang pertama deskriptif statistik, lalu deskriptif. Selanjutnya pada variabel kita pilih kepuasan kerja karyawan. Kita oke. Yang kedua, pengaruh yang nyata dari kepuasan kerja karyawan dan keterbukaan komunikasi dari atasan terhadap semangat kerja karyawan dengan uji tarif nyata 5%. Kita langsung saja klik analyze, selanjutnya regression, lalu linear. Pada dependent kita isi semangat kerja karyawan, pada independent kita pilih kepuasan kerja karyawan, keterbukaan komunikasi. Selanjutnya kita dengan menghasilkan output seperti ANOVA menghasilkan dua hipotesis. Yang pertama, tidak ada pengaruh yang nyata dari kepuasan kerja karyawan dan keterbukaan komunikasi dari atasan terhadap semangat kerja karyawan. Hipotesis alternatif, ada pengaruh yang nyata dari kepuasan kerja karyawan dan keterbukaan komunikasi dari atasan terhadap semangat kerja karyawan. Dengan signifikansi lebih dari sama dengan alfa, H0 diterima. Jika signifikansi kurang dari alfa, H0 ditolak. Dengan perhitungannya, signifikan sama dengan 0,298, alfa sama dengan 0,05, yaitu 5%, sehingga menghasilkan signifikan lebih dari alfa, H0 diterima. Selanjutnya yang ketiga, berapa besar pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan keterangan
bilangan R² sama dengan 0,292 alfa, pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 29,2%. Selanjutnya yang keempat, apakah kepuasan kerja karyawan dan semangat kerja karyawan berdistribusi normal? Kita langsung saja klik analyze, deskripsi statistik, ke explore. Selanjutnya dependent list, kepuasan kerja karyawan, lalu semangat kerja. Kita pada plot, kita normality plot with continue dengan menghasilkan output nilai alfa sama dengan level signifikansi 5%, 0,05. Statistik pengujian Kolmogorov Smirnov dengan kepuasan kerja signifikansi yaitu 0,200 lebih dari 0,05. Artinya data kepuasan kerja karyawan dinyatakan memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya semangat kerja signifikansi yaitu 0,200 lebih dari 0,05. Artinya data semangat kerja karyawan dinyatakan memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya yang nomor 5, hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan semangat kerja karyawan dengan lingkungan kerja sebagai variabel pengontrol. Uji signifikansi hubungan dengan tingkat 5%. Langsung saja klik analyze, selanjutnya correlate, selanjutnya parsial. Pada variabel kita klik kepuasan kerja, semangat kerja, lalu kita pilih option. Pada option means and standard deviation kita pilih, dan zero order correlation kita pilih. Selanjutnya missing value-nya kita ganti yang bawah, exclude space with, lalu kita klik continue, lalu kita OK. Dengan output kepuasan kerja karyawan minus 0,137 dengan signifikansi 0,706. Dengan lingkungan kerja karyawan correlation 0,107. Dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji korelasi parsial, jika nilai signifikan dua Taillet lebih dari 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak, maka hubungan variabel tidak signifikan. Yang kedua, jika nilai signifikan 2 Taillet kurang dari 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak, maka hubungan variabel signifikan. Dari output di atas diketahui nilai koefisiensi korelasi sebesar minus 0,137 negatif, dan nilai signifikan 0 dan nilai signifikan 2 Taillet adalah 0,706 lebih dari 0,05, maka 0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa hubungan yang antara kepuasan kerja karyawan dengan semangat kerja karyawan tanpa adanya variabel kontrol lingkungan kerja karyawan tidak signifikan. Dari tabel output yang kedua, terlihat bahwa dengan nilai signifikan sebesar 0,785 lebih dari 0,05 maka H0 diterima, yang berarti bahwa hubungan antara variabel kepuasan kerja karyawan dengan semangat kerja karyawan dengan lingkungan kerja karyawan sebagai variabel kontrol adalah tetap tidak signifikan. Selanjutnya ke soal nomor 6, hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan lingkungan kerja menghasilkan R² 0,605, hubungan kuat searah. Dengan signifikansi bagi 2
lebih dari alfa dibagi 2, H0 diterima, dan signifikansi dibagi 2 lebih dari alfa dibagi 2, H0 ditolak. Dengan perhitungan signifikan per 2 sama dengan 0,064 per 2, dengan alfa per 2 sama dengan 0,05 per 2. Jadi tidak ada hubungan antara kepuasan kerja dengan lingkungan kerja. Yang nomor 7, hubungan antara keterbukaan komunikasi dari atasan dengan semangat kerja karyawan. Uji signifikansi hubungan dengan tingkat kesalahan 5%. Kita langsung ke analyze, correlate, bivariate, lalu kita variabel pilih keterbukaan komunikasi dan semangat kerja karyawan, kita klik OK. Akan menghasilkan output R sama dengan 0,541 alfa, hubungan kuat dan searah. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata karena manusia tempatnya salah. Dan jangan lupa di subscribe, di like, dan komen, atau bisa di share. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.